Teman-teman, barusan saya keliling-keliling ya melihat sisa-sisa bangunan kerajaan Klungkung. Nah, di mana Klungkung ini emang terkenal ya sejak kerajaan dalam Waturenggong. Jadi merajai raja di Raja Bali. Saya jadi berpikir, apa sih yang membuat kerajaan dalam Waturenggong ini benar-benar memberikan kesejahteraan, kedamaian, kemudian jadi raja di Raja Bali. Ternyata ada 5 konsep sesana nak Bali itu. Yang pertama adalah Pare, kemudian Puri, Purana, Puro, Purohito. Jadi ini ya 5 konsep ini. Ketika bersinergi mereka akan menjadi kekuatan yang luar biasa, menghasilkan kedamaian, kesejahteraan, dan menjadi solid ya, menjadi raja di Raja Bali gitu. Dan hari ini kita sebagai orang-orang yang mempertahankan tradisi adat budaya dan Gama Bali, karena Gama Bali itu sebenarnya udah satu kesatuan sebagaikan bahasa genep yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara tradisi budayanya atau adatnya. Boleh dikatakan adatlah agama kita nih. Tetapi sudah dharma itu melebihi definisi daripada agama. Nah, kita sekarang melawan narasi-narasi semeton kita yang ikut aliran-aliran asing sampradaya yang berdasarkan kitab-kitab agama mereka. Jadi orang sampradaya ini ketika sudah terdoktrin dengan kitab agama, sepertinya akal sehatnya hilang. Tidak lagi berpikir logika sederhana. Merasa paling ilmuwan, merasa paling intelek, merasa paling paham tentang agama. Contoh saja, logika sederhana. Bagaimana mungkin yang diciptakan sama dengan yang menciptakan? Mereka menyembah manusia sebagai Tuhan. Nah, itu kan lucu tuh. Jadi memang mereka dilatih untuk berargumentasi, bernarasi, karena mereka punya misi mencari umat. Berbeda banget dengan Gama Bali ya, tidak punya misi mencari umat, sehingga orang Bali ini tidak punya sejarah merendahkan ajaran orang lain. Berbeda dengan mereka, merendahkan aja kerjanya dari dulu. Dari back to Weda lah, tidak sesuai Weda lah ajaran kita. Nah, kemudian ketika kita lawan dengan narasi sama si Weda, mereka mulai ngeles nih, kita katakan politik. Apa sih politik? Bali ini terlalu mahal kalau untuk alasan politik kita berjuang. Hanya orang-orang terkutuk aja ya, orang bodoh, dungu, menggunakan tradisi budaya agama Bali ini sebagai bahan politik. Itu ya. Kemudian lagi karena berjuang untuk Trisadaka. Mereka ini paham nggak Trisadaka? Kan biasa begitu. Orang yang pindah agama atau pindah aliran, tidak suka dengan ajaran leluhurnya, itu biasanya dia nggak paham ajaran leluhurnya, nggak paham yang dipeluknya. Trisadaka adalah pembagian mantra, ya, pembagian mantra atas penyucian 3 alam, dan ini mantranya banyak sekali. Itu untuk menyucikan Akasa, Angrestiti Akasa, kemudian Angrestiti Pawana, Angrestiti Sarwa Prani. Itu banyak sekali. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu pandita. Makanya ada 3 pandita di situ. Pandita Siwa, pandita Buddha, pandita Vaisnava. Bujangga dikenal. Sebenarnya Siwa Buddha, Siwa Vaisnava gitu sebenarnya. Tapi dikenal Bujangga. Itu menyucikan alam atas, tengah, bawah, buah-suah. Banyak. Tapi kalau misalkan upacara kecil, dari satu pendeta aja bisa diambil sedikit-sedikit gitu. Itu Trisadaka. Ini aneh. Hanya kebetulan saja misalkan yang mempelajari dulu, orang yang Astapaka itu mempelajari Angrestiti Pawana, Buddha. Sehingga keturunannya itu kan belajar yang itu aja. Tapi bukan berarti nggak ngerti Siwa puja yang lainnya. Yang Siwa, yang Vaisnava, bukan begitu. Nah, inilah ketololan mereka menghembuskan hal-hal yang mereka tidak tahu. Kemudian yang paling santer hari ini feodal katanya. Lucu. Feodal apa sih? Siapa sih nggak feodal? Coba cari definisi feodalisme tuh. Feodalisme itu adalah suatu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada satu golongan bangsawan, atau mengagung-agungkan jabatan, ya nggak, dibandingkan dengan prestasi. Hari ini banyak pejabat berprestasi nggak? Nah, itu pertanyaan. Nggak feodal tuh. Gitu.
Jadi jangan terlalu kedil ngomong menuduh-nuduh kami itu sesuatu yang yang tidak masuk akal, no make sense. Dan hal-hal seperti ini biasanya dipercaya oleh masyarakat umum ya yang tidak paham tentang perjuangan. Sehingga ini perlu di-counter narasi-narasi ini karena apa? Karena seorang intelektual juga percaya yang begini-begini nih. Tapi intelektual tanggung kalau buat saya mah. Itu. Kemudian ada lagi narasi begini, gak usah deh ngapain kita menyegan sama nyamuk, ekonomi dulu. Nah ini paling konyol nih. Dan isu ini intelektual biasanya tuh. Buat saya konyol sekali. Ngomong ekonomi. Sekarang kita lihat Bali deh ya. Bali punya tambang enggak? Minyak? Punya? Nggak punya. Tambang emas punya nggak? Nggak punya. Tambang perak punya nggak? Nggak punya juga. Bauxite punya nggak? Apalagi. Kemudian hasil pertanian, bisa hidupin orang Bali nggak? Nggak juga. Perkebunan? Nggak juga. Perairan? Nggak juga. Jadi apa penghasilan utama Bali yang bisa menyokong kehidupan Bali? Pariwisata. Saya pernah ngomong nih, apa sih yang kamu suka dengan Bali? Saya 30 tahun loh di pariwisata. Saya tanya seseorang nih, temen nih, apa sih yang kamu suka dari Bali? Energi katanya. Energi satu. Kemudian orangnya, people. Kemudian tradisinya. Itu yang dilihat baru alam. Kalau alam indah mah banyak di luar sono. Itu dia bilang. Jadi memang betul-betul tradisi ini yang dilahirkan oleh warisan leluhur kita. Itu yang disukai Bali. Itulah tambang daripada emas kita. Sekarang sedang dirusak dengan sistematis. Mata pencaharian kita, sumber kehidupan kita yang kita miliki satu-satunya. Wajib dibela. Mereka nih kaum intelektual yang ekonomi harus wajib bela sama kita nih. Sumber kehidupan lo mau dihabisin. Terus kalian tidak mau ikut-ikutan. Bahkan wacana ini tidak mau mereka. Terus ngomong ekonomi. Ekonomi apa yang nanti kalian akan agungkan ketika sumber kehidupan kita habis? Nah, make sense. Tolol namanya itu, ya. Jadi mereka ini sebenarnya nggak ngerti cara berpikirnya nih. Konsep leluhur kita ada 5 sesana nih yang membuat Bali kuat. Pare, Puri, Purana, Puro, Purohito. Kita ambil dari Purohito. Purohito kemana? Sudah rusak sekarang. Sulinggi nih, lihat masalah nih Sulinggi. Masalah dikse lah, masalah macam-macam lah, masalah. Udah rusak sesananya. Kemudian Pura sama. Udah rusak juga, ya. Banyak Pura dibuat tanpa perhitungan, tanpa kosala-kosali, tanpa jenana, tanpa pemutaran aksara, banyak. Kemudian Purana sama rusaknya. Pura nih dipakai ajang yang aneh-aneh, ada Agnihotra di dalam. Ada Potosi Raju di situ, disembah-sembah. Padahal konsep Pura Suwung, Sunya, Siwa, jelas itu menuju Jero, menuju Suwung. Nah, kemudian Puri, sama pemimpin nih. Itu, jangan Puri dikira puri-puri yang hari ini yang secara kultur, bukan pemimpin, para rakyat. Ini kalau udah rusak, gimana rakyat nggak rusak? Ini yang kita benahin sekarang, mulai dari Puri dulu. Karena apa? Karena Puri ini biasanya di Puri-Puri ini dia melaksanakan tradisi yang benar-benar komplit ya, dari gedong-gedongan, pacaran adat, paling komplit di Puri. Itu dulu. Secara kultur kita tidak bisa tidak mengakui Puri. Nah, negara demokrasi sih sekarang ya. Itu dulu. Kemudian akan berpengaruh kepada masyarakat, ya. Nah, baru setelah itu kita tetap di Puri dulu, kita mempengaruhi pemimpin nih. Ada nggak kesadaran untuk bela Bali? Kalau ini Puri ini udah pop, baik pemerintah maupun Puri secara kultur, nah baru ningkat lagi ke Purohito. Pastilah pelan-pelan kita bisa. Purohito, Puri sudah kult, otomatis pengaruhi rakyatnya, udah sesuai sesananya. Jadi Puri sesuai sesananya, Purohito sesuai sesananya, kemudian Pare sesuai sesananya, automatically Purana dan Pura sesuai sesana. Itu tujuan kita. Jangan dituduh-tuduh murahan.
Makanya isu-isu semacam ini mesti dikanter langsung. Jadi mereka terlalu intelektual, terlalu modern, sehingga melupakan cara berpikir sederhana. Agama kita, agama Bali ini harus dipahami secara sederhana. Jangan ruwet-ruwet. Itu kerendahan hati. Itu yang paling penting. Makanya saya heran, memang kaum-kaum golongan sampradaya ini memang setelah dikasih doktrinnya, ajaran-ajaran kitab agama kertas itu, sudah kehilangan akal sehat, sudah kehilangan jati diri mereka ini. Untung saja kemarin Paiketan Sejebak Bali ya sudah menyatakan dukungan kepada PHDIP, pemurnian. Mulai dari Puri dulu, nanti pejabat juga, Puri juga sama. Ya, itu. Semoga saja konsisten mereka ini. Karena ancaman loh ini. Tradisi, adat, budaya, dan gamu Bali ancaman betul ini. Kalau itu hilang, habis. Nggak ada Puri lagi. Nggak ada Soroh lagi. Nggak ada Pungkusan. 20-30 tahun ke depan. Memang banyak. Ini dulu. Ancaman dulu. Bali itu madu. Ancaman banyak memang. Radikalisme, diserang ekonomi, orang luar. Banyak kita tahu itu. Tapi yang pokok dulu ini. Benalu ini harus hilang dulu. Sudah kita bersatu, hilang benalu sampradaya ini, baru kita mentaki-taki. Buat strategi untuk mengalahkan mereka. Siapapun itu yang mencoba-coba untuk menguasai Bali. Syukur-syukur saja secara skala kita lama juga berjuang. Tetapi kalau nggak dibantu nih skala, susah juga. Tetapi mereka juga orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang mau menguasai Bali baik secara ekonomi maupun secara agama. Mereka lupa bahwa di Bali ada Niskala. And today, Niskala sedang bergerak. Lihat saja, your time is over.